Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network ya. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat untuk membagikan informasi-informasi menarik dan perkembangan-perkembangan menarik tentang Pi Network khususnya ya. Nah kawan-kawan semua, kita kutip dari Okan News ya, dari Doris Yin ya. Bagaimana komunitas pioner bekerja sama dengan tim inti untuk sukses membuka mainnet secepat mungkin. Tokoh masyarakat yang terhormat, perintis dan pedagang, pengembang ekosistem dari seluruh penjuru dunia, ini Doris Yin menyapa semua orang pada pukul 11 pagi di Toronto, Kanada. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang atas nama penyelenggara dan inisiator konferensi. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada 25 tamu di atas dan terima kasih kepada pidato yang luar biasa. Anda telah membahas situasi ekonomi saat ini dan misi historis jaringan Pi dalam krisis keuangan. Ini dari perspektif yang berbeda. Bagaimana komunitas pioner mengambil tindakan untuk secara aktif bekerja sama dengan tim inti untuk menyelesaikan tugas closed mainnet atau mainnet terbuka untuk mencapai tujuan mainnet yang berhasil dibuka untuk menyelesaikan misi mulia ini. Nah, saya merasa terhormat, kata Doris Yin, untuk mengundang dua pengembang ekologi yang luar biasa, Pak Miki Steak Ana dan Pak Rido Irawan, untuk berpartisipasi dalam pidato kami. Mereka pantas mendapatkan kekaguman kami karena mereka berani berdiri untuk mendukung pengembang lingkungan GCP. Komunitas GCP kami akan sangat mendukung dan merangkul platform dan pemasok ekologi GCP. Saya juga sangat berterima kasih kepada salah satu pendiri World Force Pool, Pak Lawi, karena telah menghadiri konferensi kami. Kami juga akan memperhatikan platform Anda. Sebelum membahas topik ini, saya ingin memperkenalkan diri secara signifikan ya. Dari Doris Yin, saya orang Cina Kanada. Saya memegang 2 gelar di bidang ekonomi Cina dan akuntansi Kanada. Saya lulusan dari Universitas Keuangan dan Ekonomi Anhui di Tiongkok dan Universitas Concordia di Kanada. Saya seorang akuntan publik bersertifikat CPA Amerika dan pialang asuransi California, Amerika. Saya adalah IE profesional pajak AS sekarang. Keahlian saya adalah melakukan analisis keuangan perusahaan dan proyek serta pengiriman laporan pengendalian risiko. Keahlian perpajakan saya adalah peneliti keuangan untuk pembayaran pajak dan memberikan solusi perpajakan. Tujuan dari latar belakang karir pribadi saya adalah untuk memberitahu Anda bahwa spesialis ya saya adalah meringkas semua jenis informasi dan mengusulkan solusi. Jadi saya menganalisis situasi jaringan Pi saat ini dan mengajukan laporan analisis yang objektif dan layak sebagai seorang profesional pajak AS. Saya akan menganalisis semua berdasarkan fakta. Nah, kami harus melakukan segalanya dengan ketat dan menghindari risiko, tetapi pada saat yang sama, kami harus menyelesaikan masalah alih-alih menunggu secara pasif. Selanjutnya saya akan menganalisis dan meringkas topik konferensi ini. Saya telah membahas hubungan antara komunitas startup dan tim inti dalam banyak pidato. Hanya ketika kita memahami hubungan kita, kita tidak akan mengeluh dan menunggu dengan pasif. Sebagian besar perintis kami berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah, hidup sulit, dan mereka menerima sedikit pendidikan, terutama ketika mereka perlu mempelajari bagaimana sebuah perusahaan dan tim inti beroperasi. Selain itu, mereka terpengaruh oleh berita bohong. Mereka keliru berpikir bahwa tim inti akan mengendalikan segalanya. Mereka mengira begitu teknologi selesai, mainnet terbuka akan terbuka. Setiap orang menderita karena mereka berada di sana hanya menunggu mainnet terbuka dari lubuk hati mereka. Banyak startup ingin lulus KIC dan mentransfer koin ke dompet karena mereka membutuhkan uang tunai untuk bertahan hidup. Apa yang mereka katakan sepertinya ya masuk akal. Mereka berkata bahwa mereka tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri lagi dan harus menjual koin mereka untuk bertahan hidup dan hidup. Kita semua telah melihat pembelian dan penjualan publik mata uang Pi di mana-mana.
Saya pernah melihat di grup Facebook bahwa harga pembelian adalah 0,87 dolar Amerika ya. Beberapa perintis mengira mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka percaya tambang tombol petir adalah satu-satunya hal yang menyelesaikan tugas perintis. Lampu kilat pada tombol ranjau memang penting, tetapi lampu kilat masih jauh dari sebutan pioner. Itu bisa disebut penambang terbanyak, pelopor. Sesuai dengan namanya, kekuatan terdepan dalam pertempuran dan pawai disamakan dengan orang-orang yang kolektif yang memimpin perjuangan. Reputasi kami telah memberikan kami sejarah misi untuk membuka jalan bagi mainnet terbuka yang sukses. Tim inti membutuhkan perintis untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan misi penting. P-Network Core Team ya tidak ada jalan pintas untuk mencapai kesuksesan jangka panjang yang nyata, baik untuk individu atau internet. Dalam sejarah atau hari ini, dalam domain cryptocurrency atau non-cryptocurrency, hal-hal hebat membutuhkan waktu dan upaya yang tak henti-hentinya untuk dibangun. Kami berharap semua pioner memiliki semangat yang sama, melihat melalui kebisingan dunia luar. Pasang surut dunia luar, terus-menerus fokus membangun substansi dan tak henti-hentinya menciptakan diri kita sendiri dalam kemakmuran dan kesulitan. Kami berusaha keras untuk mencapainya. Ini memberitahu kita bahwa harus ada perlawanan di jalan menuju kesuksesan. Segala macam suara bahkan serangan, fitnah ada di sekitar kita. Jadi harus lebih dari itu dalam revolusi finansial, revolusi moneter dan revolusi teknologi. Dari mana datangnya resistensi ya? Redistribusi kekayaan mempengaruhi beberapa kepentingan pribadi. Revolusi selalu dari rakyat ya, dari bawah ya, bahwa rakyat, dan reformasi dari atas ke bawah. Itu ditakdirkan untuk jalan revolusioner yang luar biasa. Jadi para pioner, kita harus benar-benar percaya dengan core team dan mengikuti panggilan dari mereka agar mereka tidak diambil, karena akan mempengaruhi desentralisasi Pi. Selain itu, saya menyarankan perintis untuk tidak berpartisipasi dalam platform ekosistem berbiaya rendah manapun. Kita juga harus membantu tim dan komunitas kita untuk memahami gagasan para perintis yang bertanggung jawab atas naik turunnya Pi. Perilaku jual beli Pi akan membuat tidak mungkin untuk maju. Memblokir celah ini dapat memungkinkan KIC yang diharapkan dan migrasi besar untuk bergerak dengan lancar. Dalam proses ini pasti ada segala macam kebisingan yang menghambat pemberdayaan kita, dan segala macam argumen akan muncul. Argumen ini terus berputar melumpuhkan Anda sehingga Anda bahkan tidak mencoba. Tunggu saja bunga itu mekar dengan sendirinya. Beberapa dari mereka mungkin memberitahu Anda bahwa harganya telah ditetapkan oleh pemerintah atau harganya telah ditetapkan untuk dinaikkan menjadi 1 juta, 10 juta, atau bahkan 2 miliar. Anda mungkin merasa sangat bersemangat sehingga tidak bisa tidur selama beberapa hari dan malam. Akibatnya Anda masih tidak dapat melihat migrasi massal, dompet, atau bahkan mainnet terbuka. Akhirnya Anda akan menyalahkan tim inti karena menipu semua orang. Bahkan Anda mudah percaya pada berita bohong yang menipu diri sendiri. Hari ini saya di sini, kata Doris Yin ya, untuk mengingatkan Anda bahwa memulai kedatangan mainnet terbuka membutuhkan upaya dan kerjasama dari setiap pioner. Pertama, kontrol mata, telinga, mulut, dan tangan. Jangan mencari kabar baik setiap hari. Apa yang Anda temukan adalah tentang menghibur diri sendiri. Anda adalah sumber kabar baik. Jangan jual akun atau koin Anda. Pikirkan tentang apa yang Anda lakukan setelah menjual akun atau koin Anda. Anda hanya mampu menghabiskan beberapa bulan. Belum lagi perilaku Anda secara dramatis memengaruhi proses jaringan Pi ya. Anda mungkin menyesal menyerahkan koin di tangan Anda ya. Tetapi tidak ada obat untuk penyesalan. Anda menyerahkan satu-satunya kesempatan untuk mengubah hidup Anda dan keluarga Anda. Dan Anda hanya dapat terus menjalani kehidupan yang menyedihkan di masa depan. Tolong jangan serakah untuk membelinya karena perilaku Anda akan mempengaruhi proyek dengan GCP yang sukses.
Beberapa puluh pi sudah cukup untuk bertahan seumur hidup. Jadi mengapa Anda membutuhkan begitu banyak? Ya, kekayaan membutuhkan kebajikan untuk menanggungnya. Jika tidak ada kebajikan, kekayaan akan membawa bencana dan malapetaka. Jadi, bagaimana Anda mempromosikan mainnet terbuka? Ini dimulai dengan yang di atas. Jika setiap pionir melakukan ini, proses pengembangan kami secara alami akan dicepat ya atau dipercepat. Ketika Anda bisa melakukannya, Anda memiliki kewajiban untuk secara aktif mempromosikan ide ini di berbagai komunitas dan platform sosial untuk membantu pelopor lain mewujudkannya secepat mungkin. Ketika sejumlah besar perintis melakukannya, itu akan langsung menunjukkan pengurangan transfer dalam jumlah besar di blockchain dan membuktikan bahwa risikonya berkurang setiap dapat terjadi KIC dalam jumlah besar dan membuka mainnet. Dan ahli ekologi dan pemasok akan memiliki kepercayaan dan harapan. Ini mungkin menarik lebih banyak ahli ekologi eksternal untuk bergabung. Ahli ekologi luar bukan dari komunitas perintis. Mereka harus menyelidikin risiko proyek. Jika distribusi harga berkisar dari $1 hingga GCP ya, bagaimana mereka bisa mendapatkan persetujuan melalui analis keuangan ya. Selain mengelola diri dengan baik, kita perlu membina dan berpartisipasi dalam konstruksi ekologis. Bagaimana para perintis kita berperan serta. Tim inti telah memberi tahu kami untuk menjadi duta lingkungan dan bisnis. Duta ekologi perlu menemukan bakat yang dapat melakukan pengembangan ekologi sendiri atau melalui lingkaran sosial mereka. Duta bisnis harus terhubung dengan pedagang lokal untuk bergabung dalam jaringan. Jika perintis tidak memiliki kemampuan khusus ini, Anda hanya dapat menjadi duta perintis, terus mempromosikan jaringan Pi dan membiarkan lebih banyak orang di dunia berpartisipasi dalam jaringan Pi. Mengapa kami memprioritaskan GCP konsensus? Itu untuk mendistribusikan Pi sebagai mata uang yang stabil dan terdesentralisasi. Jadi jika kita ingin Pi sebagai mata uang yang beredar, harus ada harga konsensus sehingga semua ekologi online dan offline ya akan aktif. Selama mainnet ditutup, bukan dalam tahap pertukaran barang dengan komoditas utama, melainkan untuk membangun ekosistem konsensus harga. Oleh karena itu, saya selalu menganjurkan agar komoditas kecil dibarter secara lokal. Biaya komoditas lintas batas berisiko tinggi dan hanya sedikit pedagang yang mau melakukannya. Bahkan jika mereka sangat ingin melakukannya, mereka hanya dapat mendukungnya dengan persediaan yang terbatas. Banyak perintis berpikir untuk meminta komoditas besar selama jaringan utama ditutup. Mereka mencari mobil dan rumah kemana-mana. Jika pedagang melakukan ini, mereka akan kekurangan dana karena itu. Kami pernah mendengar ungkapan bunuh ayam untuk telur. Tolong jangan bunuh ayam. Lagi pula jika mungkin ada telur dan ayam, kalaupun ada beberapa komoditas utama, hanya beberapa perintis yang mendapatkannya. Sementara perintis lain meningkatkan kecemburuan dan kecemasan mereka. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk mengembangkan kesadaran harga konsensus GCP selama penutupan mainnet. Berfokus pada komoditas kecil dan industri jasa lokal, seperti kebutuhan sehari-hari dan hotel permainan dan lain-lain, yang akan mengurangi biaya operasional dan lebih banyak catatan transaksi dapat dibuat. Lebih banyak komoditas bernilai tinggi dapat ditangani sebagaimana mestinya setelah harga stabil dan mendukung GCP. Setelah jaringan utama dibuka, hal ini dapat mendorong perintis untuk mengumpulkan harga GCP lebih cepat karena itu. Nah, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan tentang siapa yang menciptakan harga. Kata Doris Yin, Nicholas mengatakan pionir membangun biaya Pi. Tetapi banyak pionir masih berpikir bahwa tim inti harus menetapkan harga agar mereka bisa yakin. Oleh karena itu, tidak ada mainnet terbuka pada 28 bulan 6 kemarin ya. Beberapa startup dan bahkan platform ekologi mempertanyakan mengapa tim inti tidak menghapus pre-wall dan membuka mainnet. Saya akan mengatakan jika core team pergi ke mainnet sekarang, jika Anda ingin gagal, jika Anda ingin sukses,
Anda harus menerapkan saran saya di atas. Perilaku bertanya kepada tim inti seperti ini, Anda akan mengikat salah satu kaki Anda ke tiang dan Anda tidak bisa berjalan. Anda mengeluh tentang kaki yang lain. Oleh karena itu, apakah migrasi mainnet, KIC atau mainnet terkait erat dengan resiko pengendalian, dan resiko ini berasal dari pioner. Tim inti tidak mengizinkan menetapkan harga pi yang akan berlaku pada peraturan US SEC ya. Saya menjelaskan mengapa tim inti tidak dapat diberi harga atau dibuka di mainnet sekarang. Ekologi belum matang dan kematangan ekologi membutuhkan harga yang stabil selain teknologi. Beberapa perintis berteriak bahwa negara telah menetapkan harga baru-baru ini, mengimbau semua pihak untuk tidak mencoba dan menunggu pemerintah menetapkan harga. Setiap orang harus tahu bahwa pemerintah adalah Departemen Pengawasan Kebijakan, bukan Departemen Eksekutif Entitas Ekonomi. Tidak pantas pemerintah menetapkan harga sebelum mainnet dibuka. Mereka dapat mempengaruhi harga dengan berpartisipasi dalam konstruksi ekologi daripada mengumumkan harganya. Saya tidak akan mengulangi kenapa GCP dibutuhkan karena sudah sering kita bahas sebelumnya. Komunitas startup harus melepaskan ilusi penetapan harga pemerintah dan berpartisipasi dalam pembangunan pengaruh GCP dengan cara yang membumi. Jika Anda memiliki koin, Anda dapat bergabung dalam membuat data GCP online yang telah dipublikasikan secara luas di media signifikan untuk mempromosikan mainnet dari sudut pandang komunitas di atas. Kita juga perlu meningkatkan alam spiritual kita dan memperkuat latihan fisik kita, karena hanya kesehatan yang baik yang dapat memiliki jiwa yang sehat. Meskipun kami tahu pi diperlukan, waspadai berita harian. Tolong jangan buru-buru untuk menguangkan ya, karena banyak dari mereka adalah jebakan di bawah bendera monetisasi. Kami dapat menghabiskan waktu bersama keluarga kami dan melakukan pekerjaan kami dengan baik, yang akan membantu kami memperdayakan dan mempromosikan mainnet. Dengan cara ini, jika kita tidak memperhatikan berita palsu dan fitnah tersebut, tidak akan ada alasan untuk bertahan hidup. Tidak ada yang akan melihat itu, tentu akan mengurangi beban kita. Kami fokus pada publikasi dan pendidikan pilot dan konsensus rendah tersebut untuk meningkatkan konsensus terhadap GCP. Saat mereka meningkat, data blockchain akan menunjukkan bahwa pengurangan risiko secara alami dan mempercepat pembukaan KIC dan migrasi mainnet. Tentu saja pedagang ekologi dapat memasuki negara barter. Jaga keseimbangan, menekankan diri sendiri adalah caranya. Jadi tolong sesuaikan mentalmu dan melakukan pekerjaanmu yang sehat ya. Kami menetapkan sikap berorientasi pada tujuan. Semua berkisar pada cara membuka mainnet. Letakkan semua gagasan sementara tentang ketenaran dan kekayaan. Jangan merusak pemandangan tim inti karena alasan egois Anda sendiri. Saya bertanya-tanya, berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan dari mainnet terbuka yang sukses pada hari sebelumnya? Jadi berhati-hatilah menggunakan taktik kecil untuk keuntungan sementara dengan mengorbankan masa depan Anda. Kita harus bijak. Kebijaksanaan ini datang dari dalam. Lepaskan ketidakpuasan, kebencian, keserakahan, kemarahan, ketidaktahuan, kesombongan, dan keraguan di dalam hati Anda. Dan secara alamiah, raihlah kebijaksanaan agung. Setiap orang juga perlu tahu bahwa penipuan tidak menjamin kekayaan yang halal dan abadi. Trick carry akan hilang dengan cepat dan mendekati bencana. Oleh karena itu, seorang pria memiliki cara terbaik untuk mendapatkan uang. Jika kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, kita pasti akan mendapatkan kekayaan yang diberikan oleh Tuhan. Berdasarkan analisis di atas, saya membuat beberapa saran khusus tentang cara memajukan mainnet terbuka. Yang pertama, jelas bahwa mainnet terbuka membutuhkan perintis untuk membangun bersama, dan tim inti tidak akan memandu harga. Mari kita hargain bersama. Harga perlu diselesaikan dengan konsensus perintis global. Tim inti dan kami adalah hubungan ikan dan air.
Keduanya sangat diperlukan dan saling bergantung, sehingga kita perlu berperan sebagai duta perintis, duta ekologi, atau duta bisnis untuk membantu perluasan jaringan dan kesejahteraan lingkungan. Yang kedua, jangan berpartisipasi dalam transaksi pribadi apapun selama periode mainnet terlampir, dan berpartisipasi dalam barter ekologi untuk mematuhi harga GCP. Kami tidak hanya melakukan ini untuk diri kami sendiri, tetapi kami juga juga perlu mendidik tim ya kami untuk melakukan hal yang sama. Itu sebabnya konsensus harga GCP dapat membantu pioner menghargai koin mereka dan menghentikan perdagangan pribadi, sehingga kami dapat membuat lebih banyak catatan migrasi KIC dan mainnet. Migrasi mainnet dalam jumlah besar dan konsensus GCP yang solid dapat menarik lebih banyak pemasok dan pedagang untuk bergabung. Metode ini adalah satu-satunya cara kita dapat memenuhi bukaan ekologis dari kondisi jaringan utama. Oleh karena itu, inisiatif untuk membuka mainnet ada pada diri kita sendiri, bukan pada tim inti. Yang ketiga, kita harus melakukan yang terbaik untuk melakukan tugas kita masing-masing. Kita harus melakukan pekerjaan yang sangat baik pada peran penting satu sama lain dalam keluarga kita. Jangan terlalu kecanduan bekerja, belajar, dan hidup. Kecuali kita melakukan sesuatu untuk memperdayakan, perintis biasa hanya akan menghabiskan sedikit waktu. Kami pioner, jadi kami berbicara sebagai pioner, bukan sebagai tim inti atau mengatasnamakan pemerintah. Anda harus mengatakan sesuai dengan peran Anda. Namun, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, apakah itu menyiratkan niat baik atau mengerjakan kepentingan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Ikutin jalan yang benar, mundur dari jalan yang salah. Tidak mengikuti jalan jahat atau dosa secara diam-diam. Mengumpulkan pahala dan menunjukkan hati yang welas asih, setiap hormat, baik hati, dan persaudaraan dengan memperbaiki diri kita sendiri. Ketika hati seseorang bergerak oleh kebaikan, meski kehormatan belum tercapai, roh keberuntungan atau keberuntungan telah mengikutinya. Namun ketika hati bergerak oleh kejahatan, meski kejahatan belum selesai, semangat kesialan sudah mengikuti. Seseorang yang sebelumnya melakukan hal-hal buruk tetapi kemudian bertobat dan tidak melakukan kejahatan lagi dan terus berperilaku baik secara bertahap akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Ini disebut mengubah bencana menjadi keberuntungan. Oleh karena itu, orang yang bergembira mengatakan apa yang baik, memikirkan apa yang baik, dan melakukan apa yang baik setiap hari. Dia melakukan 3 hal ini, dan dalam 3 tahun surga akan mewariskan kekayaannya. Tapi yang malang berbicara jahat, berpikir jahat, dan berbuat jahat setiap hari, dia melakukan 3 hal ini dan surga akan menyimpannya dengan kesialan dalam 3 tahun. Mengapa kita perlu lebih rajin dalam hal ini? Kutipan dari bab induksi Tai Sing Hang ini mengajarkan kita bagaimana mendapatkan berkah dan kebahagiaan untuk menghindari bencana. Nah, yang keempat, dengan melatih tubuh dan mengultivasi diri sendiri, barulah dapat mempertahankan keadaan. Tidak sabar mengambil 1-3 jam sehari berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan PI. Kami bertujuan untuk menyebarkan berita yang tepat ke komunitas dan media besar yang signifikan. Saat ini adalah pemungutan suara GCP Twitter. Kami perlu mengalihkan fokus pekerjaan kami ke Facebook dan Instagram untuk mempublikasikan jaringan mereka dan GCP untuk membantu perintis yang masih menjual banyak koin di sana sini ya, untuk membangun kepercayaan dan berharap untuk mempertahankan akun dan PI mereka. Yang kelima, berpartisipasi aktif di lebih dari 300 ekosistem yang ada dan belajar lebih banyak tentang aspirasi dukungan platform GCP, pemasok dan pedagang untuk menarik lebih banyak outlet ekologis, pemasok dan pedagang untuk menyatukan harga GCP.
Pelopor kami tidak mengharuskan mereka menetapkan harga sebagai GCP. Kami menghargai harga mereka, tetapi hanya akan mengikuti jika harganya sesuai dengan GCP. Dengan cara ini, konsensus terpadu dapat dicapai dengan cepat. Pemasok atau pedagang manapun dengan investasi tinggi akan kehabisan uang tunai dan dalam 3-6 bulan. Jadi penetapan harga terpadu akan membantu ekologi pembangunan yang sehat. Untuk memenuhi persyaratan mainnet terbuka sesegera mungkin, risiko bagi pemasok dan pedagang tidak berasal dari harga konsensus global yang tinggi, tetapi dari risiko spekulasi yang ditimbulkan oleh perbedaan harga yang besar di pasar. Nah, yang keenam, pemasok dan pedagang di berbagai tempat dapat lebih banyak berkomunikasi. Bahkan pemasok atau pedagang internasional dapat menghubungi lebih banyak untuk mengembangkan barter secara horizontal dengan model bisnis ke bisnis. Pada saat yang sama, seluruh rantai industri dengan mencari pemasok yang juga dapat menerima pembayaran fee sehingga pemasok rantai industri internasional dapat dibentuk sesegera mungkin. Menjadikan fee sebagai mata uang penyelesaian nyata, ini pasti akan mendorong pematangan awal ekologi. Di atas adalah pidato saya hari ini. Karena keterbatasan waktu, saya secara singkat memperkenalkan bagaimana komunitas kami bekerja sama dengan tim inti untuk memajukan mainnet terbuka. Analisis dan saran di atas hanya bisa mewakili pandangan pribadi saya. Jadi saya mewakili tim inti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bimbingan yang lebih berwawasan, kata Dorisin ya. Nah, saya ingin berterima kasih kepada semua tamu dan anggota konferensi atas kerjasama mereka yang telah membuat konferensi hari ini sukses. Konferensi ini tidak diragukan lagi akan memainkan peran aktif dalam pendidikan dan bimbingan untuk seluruh komunitas Pi global. Sekarang saya menyerukan komunitas perintis global untuk bersatu, memahami tanggung jawab dan kewajiban mereka dan mengintegrasikannya ke dalam GCP sesegera mungkin. Pi adalah revolusi dan harganya adalah senjata. GCP akan menang, jaringan Pi akan menang. Saya sekarang mengumumkan keberhasilan dan penyelesaian akhir dari konferensi komunitas global pioner. Saya berharap semua perintis beruntung dan terima kasih kepada orang Tionghoa atas kerjasama keras panitia penyelenggara ya. Doris Yin dari Toronto, Kanada ya kawan-kawan, begitulah formasinya ya. Doris Yin menyampaikan pidato yang begitu panjang, yang begitu ya membuka wawasan kita tentang ya yang banyak ya orang di luar sana bertanya-tanya, dan saya sendiri juga bertanya-tanya kapan open mainnet dan kapan open mainnet ya. Nah, begitulah ya kawan-kawan. Nah, ini pencerahan buat kita semua agar kita semakin tahu dan paham tentang Pi Network dan apa tugas kita sebagai pioner ya, perintis. Tentunya ini sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Doris Yin ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan semua, tetap semangat ya, jangan lupa klik petirnya. Salam kaya rame-rame tentunya, ikutin terus saluran yang membuat kita membuka wawasan kita ya kawan-kawan. Oke, salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.